Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Tak perlu lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini yang saya ambil dari cerita Dini Lisdianti dengan judul Rombongan Pengantin dari Alam Gaib. "Kenapa seserahannya harus malam, Neng?" tanya perias pengantin pada Nilam. Gadis yang akan menikah hari ini gadis berumur 20 tahun. Itu sudah sangat cantik, menggunakan singger Sunda serta kebaya putih. Ronceng melati di sebelah kanan tergerai ke depan menutupi brokat sederhana, di mana baju itu warisan dari ibunya. "Nggak tahu teh, permintaan dari keluarga A. Aris. Lagi pula cuman icap kabul. Pestanya mah belakangan kalau urusan AA di kota sudah selesai," jawab Nilam. Sambil terus mengulum senyum, tidak masalah untuk Nilam menikah tanpa pesta. Toh lebih cepat tentu lebih baik. "Denger-denger teh, harusnya minggu depan, kan ya, Neng Nilam nikahnya?" "Iya teh, cuma Aris minta tanggal dimajukan. Beliau ada kerjaan di luar kota, jadi kalau udah nikah, Nilam bisa diajak juga. Ada yang ngurus AA di sana." Wajah Nilam mulai memerah. Ia tersipu malu membayangkan betapa indahnya mahligai rumah tangga yang akan dijalani bersama pria yang ia cintai. Terita, wanita yang ditunjuk untuk jadi juru rias malam ini, sibuk memasang jepit pada sanggul. Tetapi sudah 3 kali jepit hitam yang lumayan tebal itu selalu saja patah. Dari beberapa pengalaman, kelancaran proses pernikahan tergantung pada proses riasnya. Meski hanya mitos, kadang selalu benar adanya. "Bukannya Pak Malik ya mengganti waktu yang sudah ditentukan, Neng? Apalagi tinggal baiknya udah dihitung." Terita mengajak Nilam untuk mengobrol kembali, meski tangannya masih aktif memperbaiki tatanan rambut. Orang tua Nilam mah nggak berpatok sama begituan teh. Semua waktu juga dianggap baik. Ibu udah pengen Nilam nikah, katanya keburu beliau tua. Sang pengantin terkekeh, padahal sudah ada 2 kakaknya yang menikah. Tetapi Bu Rosita ingin segera melihat Nilam bersanding di pelaminan. Berjam-jam mereka mengobrol sembari melakukan kegiatan merias. Beberapa kali juga Terita selalu mendapatkan keanehan. Bibir yang sudah merah merona bisa kembali pucat. Ia harus memolesnya kembali dengan alasan agar terlihat lebih mencolok. Wanita itu tidak menerangkan apa yang ia alami. Takut malah merusak mood pengantin yang sedang bagus. Bukan hanya itu, kebaya yang akan dipakai Nilam tercium bau bunga-bungaan, padahal Nilam mengaku belum menyemprotkan parfum. Kebaya disimpan puluhan tahun, biasanya akan bau lemari atau kamper. Mustahil sampai wangi seperti ini. Hal itu tidak Nilam pusingkan. Ia berpikir deterjen yang dipakai mencuci mungkin punya bau yang menyengat. Nilam melirik jam dinding di mana waktu sudah menunjukkan pukul 22.00. Sedangkan rombongan pihak pria belum juga datang. Tatanan rias yang dilakukan setelah maghrib baru selesai di jam itu. Nilam sedikit tenang. Setidaknya jika calon suaminya datang, ia sudah dalam keadaan cantik. Alhamdulillah, sudah selesai. Sudah cantik, tinggal nunggu kedatangan calon suaminya. Neng Teteh jadi ikutan deg-degan. Terita mencoba mencairkan suasana karena wajah Nilam terlihat sangat tegang. Si pengantin wanita tersenyum. Sebenarnya ia ingin melihat secantik apa riasannya. Hanya saja adat di kampung melarang wanita berkaca sebelum sah jadi istri. Mitosnya, cahaya sebagai pengantin hilang, tidak manglingi. Sementara itu di luar, Darsan dan Hasim yang bertugas menunggu rombongan pengantin di pinggir jalan terlihat kebingungan saat dari kegelapan terlihat rombongan membawa seserahan tengah berjalan kaki mendekati mereka. Keduanya saling melirik Hasim sampai bertanya, "Kok nggak pakai mobil ya?" "Iya ya, mungkin diparkir di jalan utama," jawab Darsan asal.
Meski tetap saja membingungkan karena dari jalan utama ke desa lumayan jauh, harus melewati perkebunan yang sayuran dan beberapa lahan kosong. Kawasan desa Wangunsari memang bukan wilayah yang padat penduduk, malah masih dikelilingi area hutan bambu serta sungai di sebelah utara. Padahal mobil juga masuk ke sini. Hasib menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ah, sudahlah, penting cepat selesai, udah malam. Kang, bilang ke pihak wanita kalau rombongan teh udah datang, biar aku yang nyambut mereka. Hasim hanya mengangguk. Cepat-cepat ia pergi untuk memberi kabar baik. Darsan langsung merapikan batiknya. Dari sorot, sinar rembulan dan penerangan lampu bohlam yang sengaja dipasang di sekitar jalan, terlihat wajah-wajah datar mereka. Ada sekitar 10 orang. Tetapi entah mengapa suasana begitu hening tanpa ada sepatah kata pun. Darsan langsung mengajak mereka bersalaman. Bisa pria itu rasakan sentuhan sedingin es dari tangan-tangan para tamu. Ia pun bertanya pada pria yang terlihat lumayan tua untuk memecah kesunyian. Mobilnya disimpan di mana, Pak? Di sana, jawab pria itu sambil menunjuk jalan yang gelap. Darsan hanya mengohkan lantas mempersilahkan rombongan untuk memasuki rumah. Nilam yang masih memiliki halaman dengan tanah kosong lumayan luas. Terdapat satu pohon mangga di sana. Neng, sudah selesai. Rombongan sudah datang tuh, ucap Bu Rosidah di balik pintu. Matanya berbinar melihat anak bungsunya sudah sangat cantik, ditambah bau bunga-bungaan begitu semerbak, membuat wanita berkebaya coklat itu memuji Teh Rita dan mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum membawa Nilam keluar, Bu Rosida memeluk putrinya begitu erat. Tak terasa air matanya tiba-tiba menetes, seolah akan ada perpisahan di antara mereka. Apalagi Nilam bilang besok pagi akan langsung ikut bersama suaminya karena 2 hari lagi Aris resmi dinas di Jakarta, sementara Aris sendiri berasal dari Sukabumi. Jaga diri baik-baik ya, Neng. Harus rajin kabari ibu, ucap Bu Rosida di sela isaknya. Nilam langsung melepas pelukan itu. Ibu kayak mau ngelepas Nilam kemana aja. Akadnya aja belum. Bu, nanti aja melepas kangennya. Dandanan Nilam luntur gara-gara nangis, ucap Nilam dengan suara bergetar. Ibunya langsung menghapus air mata. Ia pun mengangguk. Anak dan ibu lantas segera keluar dari kamar, berjalan saling berdampingan menuju ruang tengah di mana 2 keluarga sudah berkumpul secara lesehan. Suasana di rumah tidak seperti di luar. Ada sedikit suasana hangat dan canda tawa dari penghulu dan keluarga wanita yang memang tidak perlu banyak. Sedangkan rombongan pria hanya menimpali dengan senyum sekali. Akad pun dilaksanakan secara singkat. Kata sah menggema dari kedua belah saksi. Semua tampak berjalan normal seperti biasa. Hanya saja acara makan-makan harus ditunda setelah Aris berkata pada Nilam, "Kita harus pergi sekarang, Neng." "Loh, kenapa sekarang, A? Bukannya besok?" "Terus keluarga A teh harus makan dulu. Pasti lapar dari Sukabumi ke sini," jawab Nilam dengan wajah bingung. "Iya, A. Kenapa A bawa Neng sekarang? Ibu teh udah nyiapin makanan." Ada gedar bertahan dari suara Bu Rosida. "Saya harus pergi, Bu. Nggak bisa lama-lama di sini." Hanya itu jawaban Aris. Sebagai seorang ibu tentu ada penahan. Namun Pak Wahyu selaku bapak yang bijak berusaha menengahi beliau mengatakan kalau Nilam sudah sah menjadi istri. Sudah sepatutnya mendengar perintah suami. Bagaimanapun pekerjaan Aris harus dimaklumi, apalagi hanya seorang karyawan di sebuah perusahaan. Ada kendali seorang atasan yang wajib dilaksanakan. Terjadilah perpisahan singkat. Bahkan Nilam tidak diizinkan berganti pakaian, tetap dengan baju pengantinnya karena keluarga Aris berkilah diburu oleh waktu. Aris berjanji secepatnya akan membawa kabar baik. Pria itu menahani ibu dan bapak Nilam untuk tidak mengantar sampai mobil. Awalnya Bu Rosida tergugum memeluk putrinya erat. Namun seperti ada sesuatu dari diri Aris yang membuat pihak wanita mengangguk patuh. Kini Nilam berjalan berdampingan dengan suaminya, saling menggenggam tangan satu sama lain. Ada bahagia juga sedih yang menyelusup, tetapi Nilam yakin Aris pasti akan melakukan yang terbaik. "Mobilnya di mana, Kang?" tanya Nilam setelah berjalan cukup jauh dari rumahnya.
Aris hanya menunjuk ke area gelap di mana pohon bambu berjajar di sisi kanan dari kiri. Nilam mencoba memperjelas pandangannya. "Delman?" tanya sedikit kaget karena melihat dua kereta duda berhiaskan kain hijau dan emas. Aris pun mengangguk. Setelah sampai, Nilam mulai naik dengan sebelah tangan berpegangan pada tangan Aris. Kedua delman pun melaju, memecah kegelapan serta kesunyian di antara lolongan anjing dan bau melati yang menyeruak. Sementara itu, dering telepon dari ponsel Nilam yang tertinggal terus saja berbunyi. Teh Rita yang sedang beberes peralatan rias pun melihat panggilan tersebut. Ada sekitar 10 kali panggilan yang belum terjawab. Karena suasana di luar sedang sedih, terpaksa ia mengangkat panggilan itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini Teh Ayu, saudaranya Aris, Neng. Maaf, Teteh harus menyampaikan berita duka." Perasaan Teh Rita mulai tidak enak. Dengan ragu-ragu ia jawab, "Kenapa Teh?" "Rombongan seserahan mengalami kecelakaan sekitar maghrib di tol." Suara itu dibarengi dengan isak tangis yang menyayat hati. Sementara Teh Rita menutup mulutnya tak percaya. Oke, untuk cerita selanjutnya tunggu di part keduanya ya. Tetap klik tombol subscribe, like, dan komen. Yang ingin memberikan atau membagikan cerita-cerita horor atau mistis bisa kunjungi Gmail kami di link